Assalamualaikum, balik lagi sama aku Yuliani Kurniasari. Di video kali ini aku mau kasih info nih sama temen-temen unboxing plus cara merakit lemari pakaian portable yang 3 sekat. Lemari pakaian portable ini aku beli di Shopee. Nah, aku belinya di toko namanya Megaman 88. Untuk harganya, aku dapat barang ini yang 3 sekat harganya 148.000. Nah, ada sih yang harganya lebih murah, tapi aku tuh suka sama motif ini dan agak susah juga nyari di toko lain. Ada memang harganya lebih murah, tapi motifnya itu beda, nggak kayak gini. Jadi kebanyakannya itu polos dan sedangkan aku ingin yang warna seperti ini dan aku sukanya juga motif seperti ini. Jadi aku beli di toko ini harganya 148.000. Untuk pengirimannya aku pilih yang paling murah. Aku pakai Shopee Express. Nah, si Shopee Express ini harganya kan lebih murah ya dibandingkan kalau misal kita mau pakai si Cepat, JNT atau yang lainnya. Nah, jadi aku pakai Shopee Express karena ini lumayan berat ya barangnya. Dan pakai Shopee Express itu dikenainya 33.000. Nah, tapi kan kita dapat potongan nih 20.000. Jadi aku bayar ongkirnya 13.000. Lumayan kan? Jadi dapat lebih murah ya. Kalau dibandingin yang lain itu aku harus nambahnya sekitar 20.000 untuk ongkosnya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih cara aku merakit lemari portable ini? Yuk kita langsung aja ke videonya. Ini dia tampilan dus dari luarnya. Ini mereknya Kinbar ya. Ini yang 3 sekat Kinbar GY strip 28. Aku pilih yang flower pink. Nah, ini isi dalamnya ketika dibuka kayak gini ya. Di sini ada 2 pipa yang besar. Terus ada ini pipa yang panjangnya ada 8. Ini juga ada kain cover penutupnya yang warna pink itu ya, yang flower pink. Terus ini juga ada sekatnya. Ini yuk kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi ini ada 14 ya untuk penyangga atau penahannya. Terus ini juga ada karet ini. Nah, karet ini fungsinya nanti untuk di atas di bagian depan ya. Itu nanti bisa kita tarik karetnya jadi lebih panjang. Nah, ini nanti untuk ini pengikat dari tali yang hitam itu ke covernya ya. Ini ada 8 untuk pengikatnya itu. Ini kain covernya yang warna pink itu. Terus itu ada buku petunjuk juga. Nah, ini ada buku petunjuk juga ketika kalian mau pasang ya. Di sini ada keterangannya sih pakai bahasa Inggris ya. Nah, di sini dikasih tahu kita dapat pipa yang pendeknya ada 60, terus yang panjangnya ada 8, terus kita juga ada konektor. Itu ada ya, dicantumin di sini semua. Ntar kita hitung sesuai atau enggak dengan barang yang datang ya. Itu untuk
untuk yang pipa yang panjang ya, pipa besi yang panjang. Nah, ada 8 pieces betul. Lalu ini ada konektor yang nomor 3, itu ada 16 pieces. Lanjut sekarang yang keempat, itu ada 8 pieces ya. Untuk pipa pendeknya udah sesuai ya, aku hitung ada 60 pieces. Terus ini ada lagi, ini yang nomor 5. Tadi aku sempet tunjukin yang nomor 4, cuman aku ada salah nunjukin, nanti di video berikutnya aja aku tunjukin yang nomor 4-nya. Terus tadi udah lanjut ya ke yang nomor 5, ada 4 pieces. Sekarang ini lanjut ada yang nomor 6, 4 pieces. Terus nomor 7. Untuk nomor 8 tadi aku udah infoin di awal, itu untuk yang besar ya. Nah, itu untuk yang ada 2. Itu untuk yang besar tadi aku udah sebutin. Lanjut setelah tadi yang nomor 9 udah selesai. Yang nomor 9 itu kan untuk pengait nanti gantungan, itu ada 4 ya tadi. Nanti lebih jelasnya di videonya aku bakalan tunjukin lagi buat konektor-konektornya supaya teman-teman gak bingung. Nah, itu untuk jenis pipa-pipanya tadi di atas ada ya, dan ini untuk petunjuknya step 1, step 2 dan selanjutnya. Nah, untuk pemasangan konektor yang nomor 3 itu ada di gambar tuh yang checklist. Nah, nanti tuh kita pasangnya bakalan kayak gitu ya. Lalu ada juga yang nomor 10 kain penyangga 3 pieces ya. Yuk sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Pertama teman-teman masukin pipa pendek ini ke setiap kain penyangga ini ya. Di situ udah ada bolongnya, tinggal dimasukin aja ke semuanya. Masukin ke tiga kainnya ya. Lanjut, sekarang kita siapin konektor yang nomor 5. Ini ada 4 pieces. Kita simpan di setiap ujung ya. Nah, gini, disimpan di setiap ujung. Lalu ini untuk konektor yang nomor 6. Ini simpan 4 pieces seperti ini. Ini dia konektor yang nomor 6, bentuknya yang kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tuh disimpannya untuk di tengah. Kalau yang nomor 5 konektornya disimpan di setiap ujung-ujungnya ya. Oke, sekarang lanjut pemasangan. Nah, ambil satu pipa, kita masukin ke konektor yang nomor 5 yang di ujung ya. Masukin lagi ini yang di tengah, konektor nomor 6.
Jadi ini tuh nanti ada di posisi paling bawah. Nah, pastiin banget ditekan kayak gitu, jadi supaya pipanya itu benar-benar masuk ke konektor. Jadi nggak boleh ada sisa lubang di konektornya yang nggak dimasukin sama pipanya ya. Jadi teman-teman harus tekan yang kuat banget. Nah, kayak gini, supaya nanti dia kuat ya. Kalau misalkan udah keempatnya, sekarang waktunya kita masukin pipa penyangga si kainnya ini dimasukin ke ujung konektor yang nomor 5 ya. Masukin terus lanjut. Sekarang yang ini masukin ke konektor yang 6. Tetap ditekan kayak gini. Tekan aja yang keras sampai udah nggak bisa lagi kita tekan, memang karena pipanya udah masuk semua ya. Lanjutkan ya teman-teman sampai ke ujung, sampai selesai. Oke, sekarang aku udah selesai sampai ke ujung sebelah kanan ya. Gak lupa aku tekan-tekan lagi sampai udah mentok di konektornya. Nah, kayak gini untuk step 1 ya teman-teman. Udah selesai untuk step 1-nya. Sekarang kita bakalan lanjut ke step 2. Untuk step 2 kita persiapkan yang nomor 1, yaitu pipa yang pendek. Ada pipa pendek ini kita masukin di atas setiap lubang konektornya. Nah, itu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi ada 8 kayak gini. Nah, ini untuk step 2 kita udah selesai. Udah selesai ya untuk step 2-nya. Lanjut sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 kita buat di bagian yang kedua ya. Nah, kita harus siapkan konektor nomor 3 4 pieces. Nah, ini konektor nomor 3 4 pieces. Lalu ada konektor keempat. Ada juga yang nomor 1 pipa pendek 10 pieces. Dan nomor 10 untuk kain penyangga 3 pieces ya. Sebelum memulai untuk tahap selanjutnya, sekarang kita bakalan, nah ini untuk covernya kita buka dulu ya. Karena sebelum ke proses selanjutnya pemasangan yang atas, kita harus masukin dulu cover. Kain cover ini kita harus masukkan dulu ke bagian yang paling bawah. Karena nanti kalau misalkan kita pasang udah sampai tinggi, itu kan susah dong nanti pasangnya ya. Jadi kita ketika dari bawah kita masukin dulu covernya. Nah, untuk bagian putih itu tuh adanya di bagian belakang ya. Bagian belakang dan atas. Nah, jadi di bagian bawahnya tuh ada bolong gini teman-teman, kayak gini. Nah, nanti jadi ini kita masukin di sela-sela konektor yang di ujung. Di konektor yang nomor 5 ya, yang di ujung. Nah, kayak gini, jadi ada bolongnya. Jadi kita masukin di bawah konektornya. Nah, ini aku mau mulai masukin. Jadi ini tuh kita harus masukin, nah kayak gini di bawahnya. Jadi si kainnya itu ada di bawahnya ya.
Nah, kaki-kakinya kita masukin, kaki konektor ini kita masukin ke kain yang tadi udah ada bolongnya. Nah, untuk yang bagian tengah juga, untuk konektor yang nomor 6 itu juga sama, ada bolongnya, nanti tinggal kita masukin aja ya ke kainnya yang sudah dibolongin. Nah, kayak gitu, itu untuk yang di tengahnya juga sama ya. Udah disediain gitu bolongnya, jadi tinggal kita masukin. Oke, kalau misalkan udah, tinggal kita balik kayak gini lagi. Nah, kalau misalkan udah, si kainnya itu bisa sama teman-teman dikebelakangin aja supaya tidak mengganggu untuk kita merakit ke yang bagian atasnya ya. Oke, lanjut. Setelah tadi aku pasang covernya, sekarang lanjut ya. Nah, ini konektor yang nomor 4 teman-teman. Tadi aku sempet ada salah tunjukin kan di awal. Aku tunjukin konektor yang ketiga. Nah, untuk konektor yang 4 itu tadi ya yang udah aku tunjukin barusan. Untuk konektor 4 ini nanti kita simpan di tengah. Nah, ini yang pipa pendeknya aku udah siapin 10 pieces. Terus tadi konektor yang keempat 4 pieces, konektor yang ketiga juga 4 pieces, lalu ada kain penyangga. Nah, ini konektor yang nomor 3 4 pieces. Nah, yang kayak gini, konektornya yang kayak gini. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pasang di setiap ujungnya. Untuk cara pemasangannya yang tadi aku bilang sesuai dengan contoh yang digambar. Nah, kayak gini ya. Kayak gitu pasangnya, simpan di setiap ujungnya. Gak boleh lupa kita tekan juga ya sampai dia nyentuh ujung konektornya. Oke, tekan udah. Nah, itu. Nah, ini dia, ini konektor yang nomor 4. Konektor yang nomor 4 itu 4 pieces. Masukin ke setiap pipa ujungnya. Terus sekarang aku mau masukin, nah ini pipa pendeknya ke kain penyangga ini. Oke, kalau udah semua, sekarang tinggal kita pasang pipa penyangga. Kain penyangga ini kita pasang ke konektornya. Kalau udah, sekarang pasang pipa yang di ujungnya, yang di setiap ujungnya. Kalau misalkan udah yang di ujungnya, nanti kita tinggal pasang yang di tengah. Sorry, ada iklan nih. Nah, ini aku siapin pipa pendek. Tadi sempat aku pinggirin dulu. Jadi pipa pendeknya kita pakai 10 ya. Kita pakai 10, kan yang penyangga kain itu kan 1 2 3 4 5 6. Terus ujung-ujung 2 ya, jadi 8. Terus sekarang di tengah 2 jadi 10. Nah, ini kita masukin kayak gini.
Step 4 yang disiapin, pipa pendek ada 4, terus kain penyangga ini ada 2 ya. Nah, nggak boleh lupa ditekan-tekan ya. Ditekan sampai ujung banget. Nah, pipa pendek 8, terus penyangganya 2. Oke, kita udah selesai untuk step 4. Sekarang kita masuk ke step 5. Untuk step 5 kita harus siapkan. Nah, berdasarkan catatan kan yang nomor 1 pipa pendek harus ada 14. Terus yang nomor 10 penyangga ada 8. Tapi setelah aku hitung harusnya kain penyangga ini hanya ada 6 karena kita kan udah selesai yang step 4 yang di atas. Nah, jadi kain penyangganya itu cukup 6, dan untuk yang nomor 1 pipanya itu harus ada 16 ya. Lalu untuk konektor yang ketiga, nah ini harus ada 8 ya. Untuk konektor itu aku udah pasang 4. Nah, setelah pasang 4 konektor, aku pasang pipa yang ujung dulu. Nah, jadi supaya lebih mudah kita pasang pipa ujung dulu. Nah, kalau misalkan udah, baru pipa penyangga kainnya ya. Nah, kayak gini terus ditekan ya sampai masuk semua. Selanjutnya kita pasang yang bagian atas. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah di atasnya, kita pakai konektor lagi. Konektor yang nomor 3. Tadi aku bilang, tadi kan itu udah baru 4 ya. Sekarang kita pasang lagi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 8. 8. Oke, tekan. Kalau misal udah, oke lanjut. Pipa pendek yang di pinggir. Ini juga yang pipa pendek ini. Nah, kalau misalkan susah, teman-teman tuh bisa, gitu tuh. Si konektornya tuh diputar dulu ke pinggir. Nah, baru dimasukin pipanya. Jadi gampang ya, lebih mudah. Lanjut yang atas. Jadi kita udah pakai 4 penyangga. Nah, udah pakai 4. Lanjut sekarang yang atas. Nah, kan jadi si kain penyangganya ini kan cuma 6 ya. Oke, udah. Terus sekarang satu lagi yang sebelahnya juga. Nah, step 5 udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke step 6. Untuk step 6 yang kita perluin yaitu yang nomor 2, pipa yang panjang 8 pieces. Terus ada nomor 1, pipa yang pendek 2 pieces. Selain itu, kita juga butuh konektor. Nah, itu ya yang step 6. Step 6 di situ dicantumin 2 quantity 8, 1 quantity 2. Selain itu, kita juga perlu konektor. Nah, konektor yang dipakai ini konektor yang nomor 7. Itu cuman ada 4 pieces, memang dihususkan buat ini. Nah, aku kebawahin dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, pipanya dimasukin ke situ ya. Ini dia konektor yang nomor 7, kayak gitu ya. Beda kan sama konektor yang tadi nomor 3. Ini memang khusus untuk di sini aja. Nah, ada 4 kan. Kalau misalkan udah, kita masukin sekarang pipa pendek. Pipa yang nomor 1. Kita masukin di tengah-tengahnya. Tekan ya sampai ini yang kuat banget. Tekan. Oke, lanjut sekarang
pipa panjang yang bagian atas. Nah, pipa panjangnya yang bagian atas ini memang kayak gini ya, karena di pinggir-pinggirnya ini untuk gantungan, jadi nggak ada sekat-sekat. Kalau sekat-sekat hanya ada untuk di tengah aja. Oke, step 6 udah selesai. Sekarang kita ke step 7 ya. Untuk step 7 yang kita perluin yaitu, nah ini konektor yang nomor 3. Konektor yang nomor 3 4 pieces untuk di setiap ujung. Nah, untuk konektor yang 3 pieces ini tuh pemasangannya beda ya, enggak kayak sebelumnya yang di bawah. Nah, kalau misalkan untuk konektor ketiga 4 pieces ini, itu tuh yang di ujungnya harus ada bolong. Nah, ini konektor yang keempat. Konektor keempat untuk dipasang di tengah. Untuk di buku petunjuknya sih itu banyak yang typo deh kayaknya, soalnya dia nyantumin yang ke 1 kuantiti 4 terus ke 1 kuantiti 10. Harusnya kan mungkin maksudnya yang nomor 4 terus yang nomor 1 10 gitu. Nah, kayak gini teman-teman, gak boleh lupa yang atasnya seperti biasa ya, ditekan ya. Nah, kayak gini harus di. Nah, ini dia yang aku bilang konektor yang ketiga. Seperti biasa kita pasang kayak tadi kan. Nah, sekarang kita pasangin kayak gini. Jadi aku rubah yang tadi aku pasang, karena di sebelah kanannya itu harus ada bolong untuk nanti kita pasang karet yang tadi hitam ya. Aku rubah lagi ini posisi untuk yang di pinggir-pinggir. Sebenarnya untuk belakang sih nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yang penting yang depannya aja. Tapi aku pengen rubah aja semuanya karena supaya sesuai bentuknya. Terus sekarang yang ini juga bakalan aku rubah karena aku tadi pasangnya masih kayak cara seperti biasa di bawah. Nah, aku putar kayak gini. Intinya yang kalau misalkan ini di sebelah kirinya itu harus ada bolong ya. Sebelah kiri untuk nanti kita masukin si karetnya. Jadi sebelah kiri harus ada bolong ya. Agak diputar aja posisinya ketika kita pasang konektor yang ketiga yang paling atas ini. Sekarang aku lanjut ke bagian ini untuk gantungan. Aku pakai yang nomor 8 2 pieces, terus nomor 9 4 pieces. Nomor 8 itu yang penyangga besi besar itu, terus nomor 9 untuk pengikat besi besar. Nah, disimpan kayak gini aja di sela-sela. Nah, kayak gitu. Terus yang satu lagi di sebelah sini. Jadi ini tuh muat banyak banget ya untuk gantungan-gantungan.
Nah, lumayan kan untuk yang ngekos atau misal untuk rumah tangga juga. Kalau misalkan teman-teman banyak barang daripada nyimpen yang gak rapi, lebih baik dimasukin ke sini. Aku juga pakai ini banyak banget. Sebelah kirinya sama aku ditumpuk aja dari bawah sampai ke atas. Dan dia muat banyak banget dan mampu nahan beban yang banyak berat gitu. Kalau misalkan udah, sekarang kita ke tahap akhir. Si kain covernya ini tinggal kita tarik ke atas. Nah, kayak gini, tarik ke atas. Tarik kayak gini ke atas. Kalau misalkan udah, terus tinggal ke depan ya. Nah, kalau misal udah, tinggal dirapihin aja depannya. Depan atasnya dirapihin. Nah, sekarang aku bakalan pasang yang tali karet hitam ya. Nah, ini tali karet hitam. Terus ini bisa teman-teman masukin kayak gini, atau misal nanti juga nggak apa-apa. Nah, ini dimasukin ke ujung konektor yang nomor 3 tadi, yang kata aku di sebelah kanannya itu harus ada yang bolong ya. Nah, karena untuk ini jadi masukin ke situ tuh si karetnya yang warna hitam itu, jadi bisa nahan ke yang bolong. Nah, itu untuk gantungan itu yang warna putih, teman-teman bisa masukin aja kayak gitu. Karena memang ada bolongnya kan sedikit, jadi bisa dimasukin gak usah tadi lewat yang tadi juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan udah, nah di kain covernya ini ada ya, tinggal kita gantungin, masukin ya ke setiap yang ada untuk pengikat kain covernya. Nah, ini ada 3, jadi di setiap belahan kain covernya itu ada 3, tapi kita diberinya 8, jadi ada lebih 2 sih. Oke, pasang juga yang di sebelah kanan. Nah, ini udah tahap akhir teman-teman. Yeay, akhirnya kita selesai juga nih. Nah, teman-teman bisa coba pasang lemari portable ini ya. Oke, udah, sama aku udah disleting dari bawah. Nah, akhirnya udah selesai. Terus ini aku bakalan coba aku ikat ke pinggir, karena di situ kan ada kayak perekat gitu. Nah, jadi bisa dibuka kayak gini, atau juga bisa disleting ditutup ya. Aku bakalan nunjukin sama teman-teman. Nah, ini posisi agak dekatnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini untuk dalamnya. Dalamnya seperti ini. Itu untuk gantungan baju.
Ini space-nya banyak banget. Di bawah juga kita bisa nyimpan lagi. Nih kan banyak space-nya. Di tengah juga bisa. Terus apalagi kalau misalkan yang rumahnya pindah-pindah ngontrak atau misal kosan gitu, pakai ini sih menurut aku lebih fleksibel ya, karena kalau misalkan ketika kita pindah gak usah ribet-ribet bawa lemari besar berat. Nah kalau misalkan ini kan nanti tinggal kita bongkar lagi aja kalau misalkan mau pindahan kayak gini. Nah ini untuk kain penyangganya. Kain penyangganya kayak gini ya. Ini dia untuk kaki-kakinya, kaki-kaki penyangga di bawah. Ini untuk motif yang bunga-bunganya, motifnya bunga kayak gini warna pink, aku suka. Tadi untuk di dalam ya, untuk itunya perekatnya. Nah ini dia setelah aku sleting kayak gini hasilnya. Nah, itu dia tadi infonya tentang unboxing plus cara merakit lemari pakaian portable yang 3 sekat. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa nih kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like videonya, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.